Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil dari kerjaan kami, yaitu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Saya sendiri sebagai Ahmad Rifaldi Musaid, nomor urut 3. Saya sebagai Rahmadita Widiasi, nomor urut 19. Ya Syarif, absen 28. Saya Wulan Cantika Wirenda, nomor urut 37. Saya Yunita Yasmin Salsabila, nomor urut 38. Kita pertama akan masuk pada peta konsep di sini. Yang pertama ada pengertian ragam dan hukumnya. Terus ada motif-motif korupsi, ada bahaya korupsi dan upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, yaitu pengertian ragam dan hukumnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga ada hukum korupsi dan Islam dalam Islam. Selanjutnya Bab 1, pengertian ragam dan hukumnya. Korupsi menurut bahasa, yaitu kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris kata menjadi corruption yang berarti jahat, rusak, curang. Korupsi secara istilah, tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum, namun malah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ragam korupsi ada banyak macamnya. Yang pertama yaitu gulul atau penggelapan. Secara bahasa adalah akzu syai wa dasuhu fi matahihi atau mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Larangan penggelapan ini tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161, yang artinya, dan tidak mungkin seseorang nabi berkhianat atau dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Yang kedua yaitu risiwah atau suap. Umar bin Khattab mendefinisikan risiwah sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, agar ia memberikan sesuatu imbalan yang bukan termasuk dalam haknya kepada si pemberi. Ragam korupsi selanjutnya yaitu hadiah atau gratifikasi. Dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah. Pemberian hadiah pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika memiliki kepentingan tertentu. Contohnya seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu sariqah atau pencurian. Mencuri adalah suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukanlah miliknya. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dosa besar, yang dalam batas tertentu, pelaku harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Ragam korupsi yang terakhir yaitu khianah atau pengkhianatan. Khianah adalah perbuatan tidak jujur seperti melanggar janji, melanggar sumpah, melanggar kesepakatan, dan mengambil hak-hak orang lain. Khianat juga termasuk perbuatan munafik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subbab berikutnya yaitu hukum korupsi dalam Islam. Dalam Islam, korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya menimpa pada bangsa dan negara. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara,
maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisa pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Bab yang selanjutnya yaitu motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Yang pertama adalah motif internal, yaitu berarti motif ini dipengaruhi karena adanya sesuatu dalam diri kita, bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan luar. Yang pertama adalah sikap terlalu mencintai harta. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap konsumtif dan hedonis. Hedonis adalah membeli barang atau sesuatu secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah pemahaman agama yang dangkal. Dan yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Selanjutnya, motif eksternal yang berarti motif yang dipengaruhi karena adanya faktor dari luar diri kita. Bisa saja yang pertama seperti adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Sudah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya, dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Namun, kegiatan tersebut tetaplah seharusnya tidak dilakukan karena korupsi merupakan suatu hal yang haram. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan yang terakhir, faktor penegakan hukum yang lemah. Kenyataannya di Indonesia, tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal, hukuman telah terdapat dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan bab yang ketiga adalah bahaya-bahaya korupsi bagi kehidupan. Ada 6. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap individu. Haram hukumnya untuk melakukan korupsi, maka orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit. Pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doa-doanya. Yang kedua adalah bahaya korupsi terhadap generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak akan ada lagi nilai utama atau kemuliaan dalam bermasyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan ketamakan, egois, dan memandang rendah orang lain, yang berarti kesimpulannya adalah korupsi merusak sendi-sendi moral kehidupan bermasyarakat. Kemudian bahaya korupsi yang keempat, yaitu bahaya korupsi terhadap sistem politik. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, politik uang dapat berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa dan tersebarnya korupsi. Hal ini juga menyebabkan masyarakat menjadi tidak patuh kepada politik atau kepada pemerintahan. Yang kelima, ada bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Juga akan memunculkan kesenjangan dan keresahan sosial. Yang keenam, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri.
karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, seperti untuk penyuapan pejabat agar mendapat izin. Jadi, tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan investasi tersebut akan dapat memperoleh izin dengan cara menyuap ke pejabat atau pemerintah. Kemudian biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan biaya-biaya lain yang seharusnya tidak diperlukan. Next. Bab 3, ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, tidak mencontek, plagiasi, dan titip absen. Seperti yang kita ketahui, ternyata sikap-sikap kecil seperti mencontek, plagiasi, dan titip absen yang mungkin sering terjadi dalam dunia pendidikan atau dunia sekolah, itu adalah salah satu sumber dalam korupsi, sumber kegiatan korupsi. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam diri kita sendiri? Yang pertama ada proses pembiasaan. Proses pembiasaan ini adalah kita harus biasa melakukan sikap jujur dari diri kita sendiri, jujur kepada orang lain dan sekitarnya. Kemudian keteladanan. Yang dimaksud keteladanan di sini adalah dari dosen atau dari pendidik atau dari guru-guru agar mencontohkan sikap yang baik, sikap yang jujur. Contoh, ada sikap subjektif dari dosen, seperti memberikan nilai secara subjektif kepada murid-murid yang ia sukai. Itu adalah contoh sikap dari korupsi. Maka dari itu harus ada keteladanan dari guru, dosen, maupun pendidik yang lainnya. Kemudian yang terakhir, memegang teguh amanah. Jadi amanah ini seperti sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang harus dijaga. Yang pertama, amanah manusia dengan Tuhan, yaitu menjalani semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, amanah manusia dengan manusia, yaitu tidak saling menipu dan tidak saling mencurangi satu sama lain. Yang ketiga, amanah manusia dengan dirinya, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, baik di dunia maupun akhirat, seperti menjaga pola makan agar hidupnya sehat, agar badannya sehat, dan sebagainya. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.